Sekarang bulan Rajab sudah puasa berapa hari? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari. Besok berapa hari? 7 hari. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan puasa bulan Rajab 7 hari, wuliqat anhu sab'atu abwabi jahannam. 7 pintu neraka jahanam tertutup. Jadi dengan pahalanya puasa 7 hari bulan Rajab dapat menutup atau menggembok, mengunci 7 pintu neraka jahanam. Itu pahalanya puasa 7 hari. Jadi sampai hari Sabtu itu 7 hari besok. Kalau sampai 8 hari, futihat lahu samaniyatu abwabi jannah. Dapat membuka 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau berhenti, apalagi berhenti dari kemarin. Kalau enggak sampai 6 hari, enggak sampai 7 hari, 8 hari, atau 10 hari, atau sampai 15 hari, itu minimal. Sayang kalau berhenti. Kalau 7 hari dapat menggembok, menutup, mengunci 7 pintu neraka jahanam. 8 hari sebagai pembuka 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari, 15 hari, apalagi sampai lebih. Enggak usah sebulan. Kalau ingin sebulan berhenti di 28 hari atau 29 hari. Sangat luar biasa Rajab ini adalah termasuk bulan yang agung, bulan yang mulia dan dimuliakan. Bahkan dalam sebuah kitab diterangkan Rajab ini termasuk 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Ra itu singkatan daripada rahmatullah. Penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ra. Jim, jurmul abdi. Jurmul abdi ini kedurhakaan atau dosa-dosanya para hamba. Ba, birrullah. Nah, di bulan Rajab ini terakhir adalah ba birrullah, penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ya abdi ja'altu jurmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati fala yabqa laka jurmun wala jinayatun bihurmati syahrir Rajab. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Ya abdi, wahai para hambaku, wahai para hamba. Artinya hamba itu manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu. Wahai hamba yang senang beribadah. Itu kata Allah. Ja'altu jurmakah wa jinayakah. Aku jadikan segala dosa dan kesalahan kalian, kata Allah, baina birri wa rahmati. Baina birri wa rahmati. Aku jadikan di antara kebaikan dan rahmatku. Kebaikanku dan rahmatku, kata Allah. Fala yabqa laka jurmun wala jinayatun. Sehingga bagi orang yang beribadah, melaksanakan puasa atau meningkatkan berbagai macam aktivitas ibadahnya di bulan Rajab,
tidak akan ada sisanya jurmun wala jinayatun, dosa dan kesalahannya, bihurmati syahril Rajab, karena Allah menghormati pula bulan Rajab. Karena berkahnya kalian menghormati bulan Rajab, Allah pun juga menghormati, sehingga dosa dan kesalahannya bagi orang yang mau beraktivitas ibadah, bersemangat untuk mendekatkan diri di bulan Rajab, semua dosa dan kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Bahkan dulu ada seorang perempuan di Baitul Maqdis di Palestina. Rumahnya berdampingan dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Setiap bulan Rajab, ibu itu pakaian yang jelek-jelek, yang lama-lama itu nggak dipakai. Ganti pakaian yang baru-baru. Ganti pakaian yang bagus-bagus. Ganti pakaian yang bersih-bersih. Jadi yang jelek-jelek, yang kotor-kotor semuanya dicuci karena mau dipakai di bulan Rajab, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena saking mengagungkannya, saking menghormatinya terhadap bulannya Allah Subhanahu wa taala yang bernama bulan Rajab. Karena Rajab ini termasuk Syahrul Rajab, Syahrullah, bulannya Allah. Sehingga menghormati ibu itu. Nah, dan setiap bulan Rajab ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat tahajud. Nah, dikirnya biasanya cuma berapa menit, itu sampai berjam-jam. Bahkan kalau maghrib tidak beranjak kaki di tempat sholatnya sampai datang waktunya Isya. Tuh. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini adalah perkumpulan amal yang paling banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalannya ini kulhu, surat Al-Ikhlas diperbanyak. Memperbanyak surat Al-Ikhlas. Nah, pada waktu itu dia sakit meninggal. Nah, sebelum meninggal dia tahu, berwasiat pada anak-anaknya, wahai anakku, kalau ibu meninggal nggak usah pakai kain kapan yang bagus-bagus ya, nggak usah pakai kain kapan yang mahal-mahal, pakai kain kapan biasa aja katanya. Seperti orang-orang yang meninggal kain kapannya biasa. Itu nggak usah pakai sutra. Kalau ada orang dulu, kalau orang kaya pakai kain kapannya yang mahal-mahal. Bahkan ada itu kemarin yang meninggal yang di orang Afrika itu, raja Afrika. Nah, peti matinya aja terdiri dari emas. Terdiri dari emas. Itu. Jadi yang dinilai sebenarnya bagi Allah itu bukan masalah kain kapan yang bagus, petinya peti dari emas, bukan. Dari amalnya. Berwasiat pada anaknya. Karena anaknya itu ada yang kaya raya, jadi nggak ngindain wasiat ibunya itu. Dikasih kain kapan yang dari sutra. Nah, di malam 2 harinya anaknya itu tidur mimpi ibunya marah. Kenapa nak kamu nggak menghiraukan, nggak mengindahkan omongan ibu? Ibu kan udah pesen, nggak usah pakai yang mahal-mahal, pakai biasa-biasa aja. Karena nggak dinilai dari kain kapan, kata ibunya, dinilai dari amal, cara pendekatan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat Allah, yang dipandang oleh Allah adalah amal. Nah, karena merasa dimarahi sama ibunya, pagi-pagi habis subuh
langsung bawa cangkul, kuburan ibunya itu digali. Nah, mau diganti kain kafannya. Ternyata ibunya itu dalam kuburnya nggak ada, hilang. Di dalam kuburnya hilang. Nangis itu sampai teriak-teriak. Nah, nangis sampai teriak-teriak sehingga ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ilhamnya itu dengar suara bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang sudah menghormati bulan Rajab, tidak akan membiarkan orang yang sudah bersemangat beribadah di bulan Rajab, tidak akan membiarkan orang-orang yang sudah berusaha untuk melepaskan diri dari dosa-dosanya di bulan Rajab sehingga meningkatkan aktivitas ibadahnya kepada Allah dengan melakukan pendekatan dirinya kepada Allah dan melakukan puasa di bulan Rajab. Allah tidak akan membiarkan orang itu tidur sendirian dalam kuburnya, diangkat oleh Allah ke atas langit, berkumpul dengan orang-orang soleh dan berkumpul dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Memang para nabi itu ada di atas langit, Pak. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra Mi'raj kan di langit yang ke-1 itu bertemu dengan Nabi Adam dan Nabi Idris, Nabi kedua bertemu dengan Nabi Isa, keempat terus bertemu dengan Nabi Harun, kelima terus bertemu dengan Nabi keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan yang sampai ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim itu di langit yang paling tinggi. Bahkan konon kata Nabi Ibrahim itu tempatnya di depan pintu Baitul Ma'mur. Nyandar di depan Baitul Ma'mur itu, Masya Allah. Itu rohnya para nabi berada di atas langit. Itu. Makanya saking mulianya orang yang beraktivitas ibadah di bulan Rajab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang enggak puasa, yang belum sempat puasa, ibu-ibu juga mulai besok puasa lagi. Oh, saya ini nggak bisa kalau puasa tiap hari. Nggak apa-apa, Senin Kemis saja dengan niat puasa bulan Rajab. Ini baru cuma berapa hari. Jadi mulai lagi. Yang sempat berhenti mulai lagi. Oh, besok nggak bisa, Senin. Nggak bisa di Selasanya, hari Kamis. Yang penting Senin Kamis lanjut sehingga sampai bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Gitu ya. Ibu bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini kita ini dianjurkan untuk beristighfar. Perbanyak istighfar. Bahkan ada istighfar khusus di bulan Rajab. Istighfar khusus di bulan Rajab diterangkan dalam sebuah kitab Kanzun Najah. Man istaghfarallaha fi Rajab fil ghadati wal asyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 marratan lam tamassan naru lahu jildan. Jadi barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab fil ghadati wal asyi, habis subuh dan habis maghrib, yarfa'u yadayhi sambil mengangkat kedua tangannya begini nih. Baca istighfar mengangkat dua tangan. Wa yaqulu dan membaca rabbi firli warhamni wa tub. Hafal semua kan? Karena di sini udah mengamalkan setiap habis maghrib dan habis subuh 70 marratan 70 kali. Lam tamassan naru lahu jildan, maka tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Artinya apa? Barang siapa yang mengamalkan istighfar khusus di bulan Rajab ini, Rabbi firli warhamni wa tub alayya
sebanyak 70 kali setiap habis maghrib dan habis subuh, maka pahalanya tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebahagiaan dan keselamatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.